Gua bangun pagi bukan karena alarm, tapi karena suara dapur yang ribut pelan-pelan. Suara panci ditaruh agak keras, sendok dibenturin ke pinggir gelas, dan suara orang dewasa yang ngomel setengah bisik tapi jelas niatnya, biar kedengeran. Dari balik kamar, gue denger tante gua ngomong, "Ini siapa sih yang belum belanja? Dari kemarin gue bilang." Lalu disaut om gua dengan nada males tapi nyolot. "Paling juga dia, yang lain mah masih tidur." Dan gua tahu, tanpa perlu disebut nama, itu gua yang dimaksud. Gue diam di kasur, mata udah kebuka, tapi badan belum siap. Karena di rumah ini bangun kesiangan bukan soal jam, tapi soal siapa yang paling cepat sadar buat nanggung tanggung jawab. Gue akhirnya bangun juga, cuci muka, ganti kaos, sambil otak gue otomatis nyusun daftar hal yang harus gue beresin hari ini. Padahal gue sendiri belum nanya ke diri gue kuat apa enggak. Begitu keluar kamar, nenek gue udah duduk di ruang tengah dengan tangan di pangkuan dan mata yang awas. Lalu nanya datar, "Kamu kerja hari ini?" Dan pas gue jawab iya, dia langsung bilang, "Pulang jangan malam, banyak yang perlu dibantu." Bukan minta, tapi pernyataan. Dan gue cuma angguk karena di rumah ini anggukan udah cukup buat tanda setuju. Di dapur, tante gue lagi motong bawang. Ngeliat gue masuk tanpa senyum lalu bilang, "Kamu bisa ke pasar nggak sebelum kerja? Sekarang sekalian, gas juga hampir habis." Dan gue sempet pengen bilang gue capek, semalam lembur, badan gue berat. Tapi yang keluar cuma satu kata pendek yang udah jadi refleks. Iya, tanpa ada satupun kata makasih. Di ruang makan, sepupu gue masih selonjoran main ponsel, terus bilang santai tanpa nengok, "Bang, nanti siang lu jemput gue ya, motor gue dipakai bokap." Dan pas gue jawab gue kerja, dia ketawa kecil sambil bilang, "Ya bisa diatur lah, lu kan paling fleksibel." Dan di rumah ini, kata fleksibel artinya cuma satu, lu bisa dikorbanin. Gue ambil tas, kunci motor, hampir keluar, tapi ibu gue manggil dari kamar, "Kamu udah bangun? Jangan lupa bayar listrik hari ini. Air juga sekalian. Sama cek internet, kemarin lemot." Dan gue jawab iya berkali-kali sampai rasanya kata itu kosong. Di depan pintu, gue berhenti sebentar. Dada gue berat bukan karena tas, tapi karena ada nafas yang ketahan. Dan pas gue nengok ke ruang tengah, semua orang sibuk sama urusan masing-masing. Tapi entah kenapa semua urusan itu selalu nyambung ke gue. Di rumah ini semua orang boleh capek, boleh ngeluh, boleh istirahat, boleh bilang nanti aja. Tapi semua itu nggak berlaku buat gue, karena capek dianggap kelemahan, dan gue terlalu berguna buat diizinin lelah. Jadi gue buka pintu, keluar, nutup pelan, dan hari baru dimulai saat gue bahkan belum dikasih izin buat istirahat. Dan kalimat itu kebukti, bahkan sebelum matahari naik penuh. Karena di motor menuju pasar, pikiran gue udah ribut sendiri. Mikirin kerjaan yang numpuk, waktu yang kepotong, dan perasaan bersalah yang selalu muncul tiap kali gue kepikiran buat nolak. Di pasar, gue belanja sambil nerima telepon dari kantor. Atasan gue nanya, kenapa gue belum sampai, padahal hari ini ada meeting penting. Dan gue cuma bisa jawab, "Di jalan pak," tanpa jelasin apapun. Karena hidup gue emang penuh sama penjelasan yang gak pernah dianggap penting. Pas gue balik ke rumah, naruh belanjaan di dapur, tante gue cuma nengok sekilas sambil bilang, "Oh akhirnya." Lalu lanjut motong sayur seolah gue cuma kurir yang telat. Dan nenek gue nambahin dari ruang tengah, "Tadi ada yang nyari kamu, katanya penting." Tanpa detail, tanpa peduli gue belum sarapan. Gue buru-buru siap berangkat kerja. Tapi baru juga mau keluar rumah, om gue manggil lagi. Bentar, kamu bisa antar ibu ke klinik nggak? Cuma sebentar kok." Dan sebelum gue sempat jawab, ibu gue udah muncul sambil bilang, "Iya, sebentar aja. Nanti kamu masih sempat kerja?" Dan lagi-lagi kata sebentar di rumah ini artinya waktu gue bisa diperas lagi. Di mobil ibu gue diam lama, terus tiba-tiba ngomong pelan, "Kamu jangan kelihatan capek terus dong, orang rumah jadi nggak enak." Dan kalimat itu bikin gue ketawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena capek gue ternyata bukan masalah gue, tapi gangguan buat orang lain. Setelah nganter ibu, gue sampai kantor telat. Atasan gue manggil gue ke ruangannya dan bilang dengan nada tenang tapi tegas, "Kamu harus lebih fokus ya, jangan kebawa urusan pribadi." Dan gue cuma bisa angguk, karena bahkan di luar rumah pun gue tetap nggak boleh kelihatan rapuh. Malamnya gue pulang dengan kepala berat, tapi begitu masuk rumah, sepupu gue langsung nyamperin sambil bilang, "Bang, lu bisa bantuin gue dikit nggak? Tugas gue ribet." Dan sebelum gue jawab, tante gue nyeletuk dari dapur, "Iyalah bantu, masa sama keluarga sendiri pelit tenaga?"
Dan kalimat itu nyangkut lama di kepala gua, karena ternyata batas antara bantu dan diperas di rumah ini tipis banget. Gua ngerjain tugas pupu gua sambil nahan mata yang pengen nutup. Dan pas akhirnya gua bilang gua ke kamar dulu, capek. Ruang tamu mendadak sepi. Lalu ibu gua ngomong pelan tapi jelas. Kamu kenapa sih akhir-akhir ini? Dikit-dikit capek. Dan di situ gua sadar, bukan cuma tenaga gua yang dipakai, tapi hak gua buat merasa lelah juga pelan-pelan diambil. Karena di rumah ini capek bukan cuma nggak ditolong, tapi dianggap kesalahan. Gue bangun keesokan harinya dengan perasaan bersalah yang bahkan gue nggak tahu asalnya dari mana. Padahal yang gue lakuin cuma tidur terlalu cepat semalam, tanpa nyelesain semua permintaan yang masih menggantung. Pagi itu suasana rumah lebih sunyi dari biasanya, tapi justru sunyi itu yang bikin dada gue nggak tenang. Karena di rumah ini diam sering artinya ada yang lagi nunggu momen buat nyindir. Gue baru aja duduk di meja makan, nyeduh kopi sendiri. Ketika nenek gue ngomong pelan tapi sengaja dipanjangin. Anak muda sekarang dikit-dikit capek, lalu tante gue langsung nyahut sambil nyengir tipis. Iya, padahal belum seberapa. Lalu om gue nambahin, makanya jangan kebanyakan mikirin diri sendiri. Dan semua kalimat itu dilempar ke udara seolah umum, padahal arah matanya satu, ke gue. Gue pengen jawab, pengen bilang gue juga manusia. Tapi sebelum kata itu keluar, ibu gue udah duluan ngomong. Udah, jangan dibahas, nanti dia baper. Dan anehnya, kalimat itu bikin gue makin kecil. Karena ternyata perasaan gue dianggap lebay, bukan valid. Siangnya pas gue lagi siap berangkat kerja, sepupu gue manggil dari tangga. Bang, lu jadi jemput gue kan? Dan pas gue jawab pelan, gue lagi banyak kerjaan hari ini. Dia langsung cemberut sambil bilang, ih berubah banget lu sekarang. Lalu tante gue nyeletuk dari dapur, kerja mulu sampai lupa keluarga. Dan di situ gue ngerasa kayak lagi ditarik dua arah. Dan dua-duanya nuntut tanpa mau ngerti. Gue akhirnya tetap berangkat kerja, tapi sepanjang jalan kepala gue penuh sama suara-suara dari rumah. Bukan soal kerjaan, tapi soal rasa bersalah yang ditanam rapi lewat kalimat sederhana. Dan pas di kantor gue salah kirim data kecil. Atasan gue negur halus tapi tegas. Kamu lagi nggak fokus ya? Dan gue cuma bisa jawab, maaf, walaupun gue sendiri nggak yakin salah gue di bagian mana. Malamnya gue pulang lebih larut dari biasanya, berharap rumah udah tenang. Tapi begitu gue buka pintu, gue disambut suara ibu gue yang datar. Kamu kenapa sih sekarang sering pulang malam? Dan sebelum gue sempat jawab, nenek gue bilang, dulu kamu nggak gini? Dan kalimat itu berat, karena masa lalu dipakai buat nyalahin versi gue yang sekarang. Gue akhirnya ngomong pelan, hampir berbisik. Gue capek. Dan ruang tamu mendadak hening. Lalu om gue ketawa kecil sambil bilang, capek doang kok dibesar-besarin. Dan di momen itu gue sadar, bukan cuma gue nggak ditolong, tapi kelelahan gue dianggap drama, dianggap sikap, dianggap kesalahan yang harus diperbaiki. Dan sejak malam itu gue mulai ngerti satu hal yang bikin perut gue mual. Selama gue masih kuat berdiri, rumah ini nggak akan pernah nanya, apa gue baik-baik aja. Dan pemikiran itu kebukti pagi itu juga. Waktu gue baru buka mata dan belum sempat seduduk tegak, pintu kamar gue diketuk tanpa nunggu jawaban. Bang, bangun ya. Suara tante gue kedengeran buru-buru. Hari ini kamu ngantar nenek ke rumah saudara ya, penting. Dan sebelum gue tanya jam atau ngitung waktu kerjaan gue, dia udah nambah. Gak lama kok, kamu kan masih bisa atur. Kalimat lagi-lagi nutup semua celah buat nolak. Gue duduk di kasur, kepala masih berat. Dan buat pertama kalinya gue ngerasa takut bukan karena marah mereka, tapi karena gue sadar tubuh gue mulai lambat merespons, kayak mesin yang dipaksa jalan tanpa henti. Di meja makan, ibu gue ngeliat gue cuma ngopi tanpa makan, lalu bilang pelan, kamu sakit? Dan sebelum gue jawab, dia nyambung sendiri. Jangan lemes gitu, nanti nenek kebawa capek. Dan kalimat itu bikin gue ketawa kecil, karena capek gue ternyata bukan masalah gue, tapi gangguan buat orang lain. Setelah nganter ibu, gue sampai kantor telat lagi. Atasan gue manggil gue ke ruangannya dan bilang dengan nada tenang tapi tegas, ini udah kedua kalinya minggu ini. Kamu yakin masih sanggup pegang proyek ini? Dan pertanyaan itu bukan marah, tapi jauh lebih menyakitkan karena isinya ragu. Dan gue cuma bisa jawab, saya usahain pak. Padahal gue sendiri nggak tahu usahanya harus sejauh apa.
Malamnya gue pulang dengan kepala pening, tapi begitu masuk rumah, sepupu gue langsung nyodorin kertas sambil bilang, "Bang, tolong tanda tanganin ini buat urusan kampus gue." Dan gue nanya pelan, "Kenapa gue?" Dia jawab santai, "Soalnya lu paling beres." Lalu om gue nyeletuk sambil lewat, "Iya, kamu mah bisa diandalin, beda sama yang lain." Dan kalimat itu seperti pujian, tapi rasanya kayak bergole. Karena tiap kali gue dianggap bisa, beban baru langsung dikunci di tangan gue. Malam itu di kamar, gue duduk lama di pinggir kasur. Nafas gue pendek-pendek, bukan karena sakit, tapi karena untuk pertama kalinya gue ngerasa kalau gue jatuh sekarang, gak ada satupun orang di rumah ini yang siap nangkap gue. Karena mereka terlalu sibuk berdiri di atas pundak gue, tanpa sadar lantainya mulai retak. Karena lantainya mulai retak, gue jadi jalan lebih pelan hari-hari berikutnya. Bukan karena gue mau hati-hati, tapi karena badan gue mulai ngasih sinyal yang gak bisa lagi gue abaikan. Kepala sering berat, napas pendek, dan tidur nggak pernah benar-benar bikin pulih. Tapi di rumah ini, kondisi kayak gitu cuma dianggap kurang niat. Pagi itu pas gue lagi duduk di ruang tengah sambil nahan pening, ibu gue ngeliat sebentar lalu bilang, "Kamu kenapa mukanya pucat?" Dan sebelum gue sempet jawab, tante gue langsung nyeletuk. "Kurang gerak paling, kebanyakan duduk mikir." Dan gue diem, karena gue tahu, apapun jawaban gue nanti, ujungnya tetap salah. Siangnya atasan gue nelpon. Nadanya lebih serius dari biasanya. Bilang ada klien yang komplain karena gue telat balas. Dan gue cuma bisa minta maaf sambil janji bakal lebih rapi. Padahal gue sendiri ngerjain kerjaan itu sambil mikirin tagihan rumah yang belum lunas dan janji-janji keluarga yang udah disusun tanpa persetujuan gue. Sore menjelang maghrib, om gue manggil gue ke ruang makan. Nadanya berat tapi dibungkus santai. "Kita butuh kamu buat bantu urusan rumah ke depan. Kamu kan paling ngerti." Dan pas gue jawab pelan, "Gue lagi banyak kerjaan." Dia langsung ngerut dahi sambil bilang, "Semua orang juga sibuk, jangan egois." Dan kata egois itu jatuh keras di kepala gue. Karena selama ini, gue ngerasa justru diri gue yang paling sering dilupain. Malamnya pas gue lagi ngerjain laporan kantor di kamar, sepupu gue masuk tanpa ketuk sambil bilang, "Bang, besok lu bisa nemenin gue urus ini nggak? Penting." Dan pas gue bilang, "Gue nggak janji." Dia langsung manyun dan keluar sambil ngomel pelan. Cukup keras buat kedengeran. Sekarang dikit-dikit nolak. Dan suara itu bikin dada gue makin sesak. Gue nutup laptop, sandarin kepala ke dinding, dan untuk pertama kalinya gue ngerasa takut sama pikiran sendiri. Takut kalau suatu hari gue bangun dan gak sanggup lagi pura-pura kuat. Karena gue sadar, di rumah ini, retak gak boleh kedengeran. Dan orang yang retak dianggap masalah, bukan yang perlu ditolong. Gue jadi tahu rasanya dijadiin solusi tanpa pernah ditanya sanggup atau enggak. Dan itu kejadian persis di hari ketika nama gue dipakai buat janji yang sama sekali gak gue buat. Siang itu gue lagi di kantor, lagi nyoba fokus beresin kerjaan yang udah beberapa kali kena tegur. Tiba-tiba ponsel gue bergetar terus-terusan. Dan pas gue angkat, suara tante gue langsung nyerbu tanpa basa-basi. "Kamu nanti sore kosong kan? Kamu yang ngantar rombongan ke acara keluarga. Udah gue bilangin ke semua orang." Dan gue refleks jawab, "Tante, gue kerja." Tapi dia langsung motong, "Ah, sebentar doang, kamu kan biasa atur." Lalu sambungannya ditutup sebelum gue sempet nolak. Gue bengong, dada gue panas, bukan marah, tapi panik. Karena jadwal gue hari itu ketat, dan gue tahu kalau gue ninggalin kantor lebih awal lagi, posisinya bakal makin rawan. Tapi di rumah, nama gue udah keburu dijadiin pegangan. Pas gue coba jelasin ke atasan kalau gue perlu izin pulang cepat karena urusan keluarga, dia diam sebentar lalu bilang pelan, "Kamu ini kerjanya bagus, tapi kamu sering gak hadir sepenuhnya." Dan kalimat itu jatuh tepat di titik paling rapuh gue. Karena buat pertama kalinya, dunia di luar rumah juga mulai ngeliat gue sebagai orang yang gak bisa diandelin. Sore itu gue pulang dengan langkah berat, dan begitu masuk rumah, suasananya udah kayak orang mau berangkat rame-rame. Sepupu-sepupu udah siap, om tante lalu lalang, dan pas gue bilang pelan, "Gue gak bisa lama." Nenek gue langsung nanya dengan nada heran, "Lah, kan kamu yang ngurus?" Seolah itu udah jadi kesepakatan bersama sejak lama. Gue coba jelasin sekali lagi, suara gue rendah tapi serius. Gue gak pernah janji. Dan ruangan mendadak hening, sebelum akhirnya om gue bilang datar, "Kamu kenapa sih sekarang ribet? Dulu gak pernah." Dan kalimat itu bikin gue sadar, versi gue yang capek dianggap downgrade dari versi gue yang dulu rela dikosongin. Akhirnya gue tetap nyetir, ngantar mereka, kepala gue penuh, napas gak beres, tangan gue dingin. Dan di tengah jalan gue ngerasa pandangan gue sempit, bukan gelap, tapi kayak ditarik ke satu titik kecil. Dan di momen itu gue takut,
bukan sama jalanan, tapi sama fakta kalau gue lagi maksa diri gue jalan terus, padahal tubuh gue udah minta berhenti. Malamnya, setelah semuanya selesai dan gue balik ke rumah dengan badan gemeter pelan, ibu gue cuma bilang, "Lain kali jangan kelihatan bete, orang lain jadi gak nyaman." Dan di kamar sendirian, gue duduk di lantai nyadar satu hal yang bikin gue ngeremang. Karena rumah ini gak bakal berhenti sampai gue benar-benar berhenti. Dan itu bukan drama, tapi peringatan yang udah terlalu lama gue abaikan. Gue bangun keesokan harinya dengan satu kesadaran baru yang berat di dada. Kalau gue terus kayak gini, yang habis bukan cuma tenaga, tapi diri gue sendiri. Pagi itu gue coba beda, bukan marah, bukan melawan, cuma lebih pelan. Dan pas ibu gue minta tolong nganter ke suatu tempat, gue jawab hati-hati. "Bu, hari ini gue nggak bisa. Gue perlu fokus kerja." Dan kalimat itu jatuh kayak benda asing di ruang tamu. Ibu gue diem sebentar, lalu bilang pelan, "Oh iya." Tapi nada suaranya bukan nerima, lebih kenyimpen. Dan gue tahu di rumah ini yang disimpen jarang berakhir baik. Siangnya gue dapat pesan dari tante gue di grup keluarga. Isinya bukan nyebut nama, tapi cukup jelas arahnya. Sekarang orang-orang udah pada sibuk sendiri, lupa kalau keluarga itu prioritas. Dan beberapa anggota keluarga lain cuma baca tanpa komentar, yang justru bikin kalimat itu makin nyaring. Sore hari pas gua pulang, suasana rumah terasa beda. Bukan ribut, tapi dingin. Sepupu gua lewat tanpa nyapa. Om gua cuma angguk singkat, dan nenek gua bilang lirih, "Kamu sekarang jarang di rumah ya?" Padahal gua masih tinggal di kamar yang sama, cuma udah nggak seaktif dulu ngurusi semua hal. Gue pengen jelasin, pengen bilang gue lagi berusaha bertahan, tapi setiap kali gue buka mulut, kata-kata di kepala gue ketabrak sama rasa takut. Takut dibilang berlebihan, takut dibilang beda, takut dibilang gak tahu diri. Malamnya pas makan bareng, obrolan ngalir ke rencana keluarga ke depan, dan om gue ngomong santai. "Untung dulu ada kamu, sekarang mah kita harus mikir ulang." Lalu nenek gue nambah, "Iya, sekarang dia beda." Dan kalimat itu bikin sendok gue berhenti di udara. Karena tanpa teriak, tanpa marah, posisi gue pelan-pelan digeser. Dari orang yang diandelin, jadi orang yang dianggap bermasalah. Di kamar pas gue mau tidur, gue ngerasa campur aduk, antara lega karena gak nurutin semua hal, dan takut karena jarak mulai kebentuk. Dan di situ gue sadar, perubahan kecil gue malah bikin mereka nyiapin narasi baru tentang diri gue. Bukan lagi gue yang paling bisa diandelin, tapi gue yang mulai mengecewakan. Gue pertama kali ngerasain waktu dengar nama gue disebut bukan di depan gue, tapi dari balik pintu yang kebuka setengah. Siang itu gue baru pulang kerja, badan masih capek, dan dari ruang tengah gue dengar tante gue ngomong ke tamu, "Iya, dia sekarang sibuk sendiri, udah beda." Lalu disusul tawa kecil yang kedengerannya ringan tapi ninggalin bekas. Gue berdiri diem, bukan karena nguping, tapi karena kaki gue kayak lupa cara jalan. Dan pas gue akhirnya masuk ruang tengah, obrolan itu langsung berhenti, diganti senyum sopan dan pertanyaan basa-basi. Udah pulang?" Seolah kalimat sebelumnya gak pernah ada. Sorenya sepupu gue nyeletuk santai sambil main ponsel. "Bang, kata tante lu sekarang susah dimintain tolong ya?" Dan gue nanya pelan, "Lu denger dari siapa?" Tapi dia cuma angkat bahu sambil bilang, "Ya katanya sih gitu." Dan di situ gue sadar, cerita tentang gue udah jalan sendiri tanpa gue pegang setirnya. Malamnya mas gue lagi ngerjain laporan kantor di kamar, sepupu gue masuk tanpa ketuk sambil bilang, "Bang, besok lu bisa nemenin gue urus ini gak? Penting." Dan pas gue bilang, "Gue gak janji," dia langsung manyun dan keluar sambil ngomel pelan, cukup keras buat kedengeran. Sekarang dikit-dikit nolak, dan suara itu bikin dada gue makin sesak. Gue nutup laptop, sandarin kepala ke dinding, dan untuk pertama kalinya gue ngerasa takut sama pikiran sendiri. Takut kalau suatu hari gue bangun dan gak sanggup lagi pura-pura kuat. Karena gue sadar, di rumah ini kalau lu berhenti ngasih tenaga, mereka bakal ganti dengan cerita. Dan ceritanya gak pernah netral. Gue mulai mempertanyakan diri gue sendiri, bukan karena gue pengen, tapi karena cerita itu diulang terus sampai kedengeran kayak fakta. Pagi itu, pas gue lagi siap berangkat kerja, ibu gue tiba-tiba bilang sambil lipet baju, "Kamu jangan terlalu keras sama keluarga sendiri, kasihan mereka jadi sungkan." Dan kalimat itu bikin gue berhenti sebentar, mikir keras, kapan terakhir kali gue bersikap keras, padahal yang gue lakuin cuma bilang gak bisa. Di kantor, gue makin sering bengong, bukan karena kerjaan gak ada, tapi karena kepala gue penuh sama kalimat-kalimat dari rumah yang muter terus. Sampai pas rekan kerja gue nanya, "Lu kenapa? Dari tadi bengong." Gue jawab refleks, "Gue aja yang lebay kali ya." Dan begitu kata itu keluar, gue kaget sendiri, karena ternyata suara rumah udah pindah ke dalam kepala gue.
Sore hari, sepupu gue minta tolong lagi, dan kali ini gue hampir otomatis jawab iya sebelum otak gue ngerem. Tapi pas gue bilang, gue lagi nggak bisa, dia ngeliat gue lama terus bilang pelan, "Serius bang, lu kenapa sih sekarang?" Dan pertanyaan itu lebih nyakitin dari tuduhan, karena nadanya tulus tapi isinya bikin gue ngerasa rusak. Malamnya pas makan bareng, obrolan ngalir ke masa lalu. Om gue bilang sambil ketawa kecil, "Dulu dia mah paling gampang dimintain tolong, sekarang banyak pertimbangan." Dan semua orang ketawa kecil, kecuali gue, karena di situ gue ngerasa versi lama gue dijadiin standar dan versi sekarang gue dianggap kegagalan. Di kamar, gue duduk lama di depan cermin, ngeliatin muka sendiri, nyoba jawab pertanyaan yang makin sering muncul di kepala gue. Apa benar gue berubah jadi orang yang lebih buruk? Atau gue cuma berhenti jadi orang yang bisa dipakai tanpa batas? Dan pertanyaan itu nggak punya jawaban cepat. Tapi satu hal yang pasti, gue capek bukan cuma sama mereka, tapi sama diri gue sendiri yang mulai nggak yakin mana suara gue, mana suara yang ditanam. Pagi itu gue hampir balik lagi ke versi lama diri gue, versi yang nurut tanpa mikir, demi satu hal sederhana, biar rumah ini berhenti berisik. Pagi itu tante gue minta tolong dengan nada yang sengaja dilembutin. "Kamu bisa nemenin aku sebentar nggak? Cuma ngobrol doang." Dan sebelum gue sadar, mulut gue udah kebuka buat bilang iya. Tapi entah kenapa, kata itu nyangkut di tenggorokan. Dan yang keluar malah, "Ngobrol soal apa?" Pertanyaan kecil yang langsung bikin suasana berubah. Tante gue senyum tipis lalu bilang, "Kamu kok jadi banyak nanya sekarang?" Dan kalimat itu bikin gue ragu lagi, ragu sama diri sendiri, sampai akhirnya gue bilang iya juga. Dan sepanjang ngobrol, yang gue dengar bukan percakapan, tapi daftar hal-hal yang menurut mereka berubah dari gue. Dari cara pulang, cara jawab, sampai cara gue naruh muka. "Kita semua khawatir," kata tante gue, "takut kamu jadi orang lain." Dan gue pengen jawab kalau orang lain yang dia maksud adalah orang yang mulai jaga diri, tapi suara itu tenggelam di kepala gue sendiri. Siangnya di kantor, atasan gue ngasih kabar kalau proyek gue bakal dipindahin ke orang lain sementara, biar kamu bisa fokus beresin urusan pribadi, katanya dengan nada sopan. Dan gue ngangguk sambil senyum, padahal di dalam dada gue ada sesuatu yang runtuh pelan-pelan, karena satu-satunya tempat gue ngerasa dihargai juga mulai menjauh. Malamnya di rumah, nenek gue bilang sambil nonton televisi, "Kamu jangan kebanyakan mikir, hidup itu dijalanin." Dan om gue nambah, "Iya, kamu terlalu ribet sekarang." Dan di momen itu semua suara dari rumah kayak nyatu, berisik tapi rapi, sampai gue hampir percaya kalau masalahnya emang gue. Di kamar, gue rebahan sambil natap langit-langit, ngerasa kosong dan pingin menyerah. Pingin balik jadi orang yang gak banyak mikir. Tapi tepat sebelum mata gue merem, ada satu suara kecil yang beda, pelan tapi tegas. Bukan nyuruh gue ngalah, tapi ninya sederhana. Kalau gue terus diem, bukan cuma rumah yang menang, tapi gue bakal kehilangan diri gue sendiri tanpa pernah benar-benar milih. Pagi itu, gue bangun dengan niat sederhana tapi menakutkan. Sekali ini aja, gue mau jawab jujur. Niat itu diuji cepat, bahkan sebelum gue ngabisin kopi. Waktu ibu gue bilang sambil beres-beres, "Nanti siang kamu bisa antar nenek ke tempat saudara ya." Dan biasanya, kalimat itu langsung gue iyain tanpa mikir. Tapi kali ini gue narik napas dulu sebelum jawab, "Bu, gue nggak bisa hari ini." Dan ruangan langsung berubah, bukan ribut, tapi hening yang berat. Ibu gue nengok, alisnya naik sedikit, lalu nanya, "Kenapa?" Dan gue jawab pelan tapi jelas, "Gue capek dan gue perlu waktu buat diri gue." Kalimat yang kedengarannya sederhana, tapi di rumah ini rasanya kayak bahasa asing. Dari dapur, tante gue langsung nyeletuk, "Capek mulu sekarang?" Lalu om gue nambah dengan nada datar, "Kamu tuh kebanyakan mikir." Dan nenek gue cuma geleng pelan sambil bilang, "Anak muda sekarang beda." Dan semua reaksi itu datang berurutan, rapih kayak udah dilatih. Gue berdiri di situ, tangan dingin, jantung kencang, tapi anehnya kepala gue lebih jernih dari biasanya. Dan gue jawab lagi, masih pelan tapi nggak mundur. Gue bukan nggak mau bantu, gue cuma nggak sanggup hari ini. Dan kalimat itu kayak ngejatuhin sesuatu di tengah ruangan. Karena untuk pertama kalinya, gue nggak minta dimengerti, cuma nyatain batas. Tante Bua mendengus kecil sambil bilang, "Ya kalau gitu bilang aja kamu nggak peduli." Dan kata peduli itu nusuk, tapi gue nggak langsung bantah. Gue cuma bilang, peduli nggak selalu berarti ngorbanin diri terus.
Dan ibu gua langsung motong. Kamu ngomongnya jangan gitu, seolah nada gua yang salah, bukan isi ceritanya. Siang itu, gua keluar rumah dengan kaki gemeter tapi dada agak lega. Karena walaupun reaksi mereka dingin, ada satu hal yang gak bisa ditarik lagi. Gua udah ngomong dan rumah ini akhirnya dengar, walaupun mereka gak siap nerima. Reaksinya datang pelan tapi konsisten, kayak udara dingin yang nyusup tanpa suara. Siang itu, gua belum lama keluar rumah tapi pesan-pesan udah masuk ke ponsel gua. Dari tante, dari om, dari grup keluarga. Isinya beda-beda tapi nadanya sama. Tentang kewajiban, tentang rasa terima kasih, tentang bagaimana dulu gua nggak pernah begini. Dan satu pesan dari ibu gua yang paling bikin dada gua sesak. Kamu kenapa sih sekarang jadi jauh sama keluarga? Seolah jarak itu muncul sendiri, bukan karena gua akhirnya pasang batas. Sore hari pas gua pulang, suasana rumah rapi tapi dingin. Gak ada yang marah terang-terangan, tapi tiap tatapan kayak nanya hal yang sama. Kenapa gua berubah? Di meja makan, om gua buka obrolan dengan suara tenang tapi isinya berat. Kamu ngerti kan, di keluarga besar tuh saling bantu itu wajib. Dan gua jawab pelan, gua ngerti om, tapi sebelum gua lanjut, tante gua motong. Kalau ngerti, ya jangan nolak. Dan kalimat itu nutup semua kemungkinan kompromi. Nenek gue ikut nimbrung dengan suara pelan tapi penuh beban. Dulu kamu itu anak yang paling nurut. Dan kata nurut itu dipakai kayak pujian. Padahal buat gue sekarang, itu terdengar kayak peringatan. Gue narik napas panjang. Tangan gue gemetar dikit. Tapi gue paksa suara gue stabil waktu bilang. Gue masih peduli, tapi gue juga punya batas. Dan ruangan langsung sunyi. Bukan karena mereka dengar, tapi karena kata batas itu dianggap ancaman. Ibu gue ngeliat gue lama. Lalu bilang dengan nada kecewa yang ditahan. Kamu tahu nggak omongan kamu kedengarannya kayak apa? Dan gue jawab jujur, kayak orang capek. Tapi jawaban itu malah bikin tante gue geleng-geleng sambil bilang, kalau capek aja dijadiin alasan, nanti apa-apa nolak. Dan di situ gue sadar, buat mereka kelelahan gue bukan kondisi, tapi sikap. Malam itu di kamar, gue duduk lama sambil ngeliat ponsel yang sepi. Ngerasa bersalah, marah dan sedih campur jadi satu. Tapi di balik semua itu, ada satu rasa baru yang pelan-pelan muncul. Kalau pasang batas aja dianggap durhaka, mungkin yang mereka inginkan bukan gua yang sehat, tapi gua yang selalu bisa dipakai. Serangan berikutnya nggak datang dalam bentuk marah atau teriak, tapi lewat cerita lama yang diangkat ulang, seolah itu bukti siapa diri gua seharusnya. Pagi itu, nenek gua manggil gua ke ruang tengah. Duduk berdua, nadanya lembut tapi berat. Lalu bilang, kamu ingat dulu waktu keluarga lagi susah, kamu yang paling bisa diandelin. Dan kalimat itu kedengarannya kayak pujian, tapi ekornya bikin dada gua sesek. Karena setelah itu dia nambah. Makanya sekarang nenek bingung, kamu kok berubah? Gua diam, karena gua tahu apapun jawaban gua, versi gua yang sekarang gak akan pernah cukup selama dibandingin sama versi gua yang rela abis-abisan. Siangnya, tante gua cerita ke ibu gua. Dengan sengaja cukup keras biar gua dengar. Anak zaman sekarang dikit-dikit mental. Dan ibu gua cuma jawab pelan. Iya, mungkin dia kecapean. Kalimat yang terdengar membela tapi sebenarnya tetap nyalahin. Sore hari, sepupu gua bilang ke gua dengan nada setengah bercanda. Bang, lu jangan jadi kayak orang asing di rumah sendiri. Dan gua senyum tipis. Karena lucunya, gua justru ngerasa asing waktu gua masih nurut tanpa batas. Malamnya, om gua ngajak gua ngobrol di teras. Rokoknya nyala, suaranya tenang tapi menekan. Kamu ini harapan keluarga. Dan gua nanya pelan, harapan yang kayak gimana? Lalu dia jawab tanpa mikir, yang gak banyak nuntut, yang ngerti kondisi. Dan di situ gua sadar, harapan itu bukan tentang potensi gua, tapi tentang seberapa jauh gua mau ngorbanin diri tanpa protes. Di kamar, gua rebahan sambil natap langit-langit. Kepala gua penuh sama bayangan versi gua yang mereka mau. Versi yang selalu bilang iya, selalu siap, selalu ada. Tapi nggak pernah ditanya apa dia bahagia. Dan buat pertama kalinya, gua ngerasa sangat dekat sama titik runtuh. Bukan karena gua lemah, tapi karena gua terlalu lama kuat buat orang lain. Titik runtuh itu akhirnya datang di hari yang kelihatannya biasa aja. Tanpa tanda, tanpa drama besar. Tapi dampaknya bikin semuanya berubah. Pagi itu, gua bangun dengan kepala berat dan dada sesek. Bukan sakit yang jelas, tapi rasa kosong yang bikin badan gua susah digerakin.
Dan pas gue keluar kamar, tante gue langsung nyodorin kalimat yang udah gue hafal nadanya. Hari ini kamu harus bantu urus ini ya, jangan lupa. Dan untuk pertama kalinya, badan gue nggak nurut. Mulut gue kebuka, tapi nggak ada suara yang keluar. Ibu gue nengok dengan ekspresi bingung, lalu nanya, kamu kenapa? Dan gue jawab jujur, lebih jujur dari yang pernah gue lakuin. Gue nggak sanggup. Kalimat pendek yang bikin ruang tamu mendadak hening. Om gue ketawa kecil, bukan ngeladek, tapi nggak percaya. Ah, lebay. Lalu nenek gue bilang pelan, masa gitu aja nggak sanggup? Dan di situ gue ngerasa kayak berdiri di tengah ruangan sendirian, dikelilingi orang-orang yang nggak bisa nerima satu fakta sederhana. Gue udah abis. Gue coba jalan ke pintu, kaki gue gemeter, dan sebelum gue keluar, ibu gue ngomong dengan suara yang ditahan. Kamu mau ninggalin keluarga? Dan pertanyaan itu bikin dada gue perih, karena seumur hidup gue justru ngerasa gue nggak pernah benar-benar ninggalin siapapun. Gue nengok sebentar, suara gue pelan tapi jelas. Gue cuma mau nyelamatin diri gue. Dan kalimat itu kayak ngejatuhin kaca. Bukan pecah keras, tapi cukup buat bikin semua orang sadar ada sesuatu yang nggak bisa dibalikin lagi. Di luar rumah, gue duduk di motor lama. Tangan gue dingin, napas gue nggak beraturan. Dan di momen itu, gue ngerasa takut. Bukan karena apa yang bakal mereka bilang, tapi karena gue sadar, setelah hari ini gue nggak bisa lagi pura-pura jadi versi gue yang mereka mau. Dan walaupun itu menakutkan, ada satu rasa kecil yang muncul di sela-sela panik. Lega. Karena untuk pertama kalinya, gue berhenti kuat. Bukan karena kalah, tapi karena milih hidup. Hari-hari setelah itu terasa aneh, sunyi dan kosong dengan cara yang nggak pernah gue rasain sebelumnya. Gua nggak langsung pergi dari rumah. Tapi ada jarak yang jelas, bukan cuma fisik, tapi cara gua narik diri dari urusan yang dulu otomatis gua ambil alih. Pagi-pagi gua berangkat kerja, tanpa nanya siapa perlu apa. Dan pas ibu gua nanya, kamu gak sarapan dulu? Gua jawab singkat, nggak dulu bu. Lalu langsung keluar, ninggalin ruang makan yang biasanya penuh permintaan kecil. Di kantor, badan gua masih capek, tapi kepala gua pelan-pelan lebih tenang. Dan atasan gua bilang, kelihatan lebih fokus hari ini. Kalimat sederhana yang bikin gue sadar betapa lama hidup gue kebagi dua dan gak pernah utuh dimanapun. Di rumah, suasana jadi kaku. Sepupu gue jarang nyapa. Tante gue lebih sering berbisik ke ibu gue. Dan nenek gue beberapa kali nengok gue dengan tatapan campur aduk antara kecewa dan bingung. Seolah gue tiba-tiba jadi orang asing tanpa pindah kemana-mana. Suatu sore, ibu gue masuk kamar. Duduk di kursi tanpa ngomong lama. Lalu bilang pelan, kamu sekarang beda ya? Dan gue jawab jujur, iya bu, tanpa nambah pembelaan apapun. Karena gue udah capek jelasin hal yang gak pernah benar-benar didengar. Ibu gue diam, nafasnya berat, lalu bilang, ibu gak ngerti. Dan untuk pertama kalinya, kalimat itu gak bikin gue nyalahin diri sendiri. Karena gue sadar, gak semua hal harus dipahami biar tetap valid. Malam itu gue nutup pintu kamar lebih awal. Duduk sendirian dan walaupun sepi, rasa sesaknya beda. Bukan lagi dicekik, tapi kayak ruang kosong yang nunggu diisi ulang. Pelan-pelan. Dengan versi gue yang baru belajar berdiri tanpa harus jadi penyangga semua orang, rumah ini justru kelihatan goyah dengan cara yang gak pernah gue perhatiin sebelumnya. Hal-hal kecil yang dulu otomatis beres, sekarang jadi bahan obrolan panjang. Listrik telat dibayar, jadwal berantakan, dan suara-suara pelan mulai muncul. Bukan manggil nama gue, tapi nyebut fungsi yang dulu gue pegang. Biasanya gampang ya kalau ada dia, kata tante gue suatu sore. Bukan ke gue, tapi cukup keras buat gue denger dari kamar. Dan kalimat itu bikin dada gue sesek sekaligus anehnya tenang. Karena untuk pertama kalinya, gue gak lompat keluar buat nambal kekosongan itu. Ibu gue kelihatan paling bingung. Satu hari dia bilang, kamu bener ya mau jaga diri kamu? Tapi besoknya dia nanya lagi dengan nada ragu. Kamu yakin gak kebangetan? Dan gue cuma jawab pelan, gue lagi nyoba seimbang bu. Bukan pembelaan, cuma pernyataan. Di kantor, hidup gue mulai lebih rapi. Gue pulang sesuai jam. Tidur lebih nyenyak, dan walaupun capek masih ada, capeknya beda. Bukan capek yang dipendem karena takut dibilang lemah. Di rumah, sepupu gue sekali waktu minta tolong, dan pas gue bilang, gue gak bisa hari ini, dia cuma ngangguk kaku tanpa drama. Dan momen kecil itu bikin gue sadar, ternyata dunia gak runtuh cuma karena gue nolak. Suatu malam, nenek gue duduk di ruang tengah sendirian, nonton televisi tanpa suara, dan pas gue lewat, dia bilang lirih, kamu sekarang jarang ngobrol. Dan gue jawab jujur, gue lagi nyari napas. Lalu kami sama-sama diam. Gak sepakat, tapi gak berantem. Di kamar, sebelum tidur, gue mikir panjang. Kalau selama ini gue berdiri karena disandarin banyak orang, sekarang gue berdiri karena kaki gue sendiri.
Goyah? Iya. Sepi? Iya. Tapi akhirnya gue tahu rasanya punya tubuh dan hidup yang gak ditarik dari segala arah sekaligus. Itu ternyata datang bareng satu harga yang gak murah. Disalahpahami. Pagi itu meja makan sunyi tapi tegang. Sendok bunyi lebih keras dari biasanya. Dan ibu tiba-tiba naruh gelasnya pelan lalu bilang, "Kamu berubah ya sekarang?" Bukan marah, tapi kecewa yang ditahan. Dan gue ngangguk tanpa senyum. "Iya bu, soalnya kalau gue gak berubah, gue abis." Kalimat itu jatuh berat di ruangan. Kakak gue langsung nyeletuk, "Lebay lu." Tapi nadanya kosong, kayak orang yang sebenarnya lagi takut kehilangan sandaran. Dan gue jawab datar, "Mungkin buat lu lebay, tapi buat gue ini napas." Ibu gue diam lama, namanya gak ke gue, cuma ke meja. Lalu pelan dia bilang, "Ibu gak ngerti." Dan akhirnya gue berani ngomong jujur tanpa nada tinggi. "Bu, gue capek jadi orang baik yang pelan-pelan mati." Kalimat itu bikin tenggorokan gue panas, tapi gue gak tarik ulang. Sore harinya gue duduk bareng bokap di teras. Angin tipis, suara motor lewat, dan tanpa lihat muka gue dia bilang, "Dulu bokap juga ngerasa gitu." Lalu berhenti, dan cuma nambah satu kalimat yang nusuk. Tapi bokap gak berani berhenti. Gue nengok, dan buat pertama kalinya, gue lihat penyesalan tanpa ceramah. Malamnya gue beresin tas kecil. Bukan mau kabur, cuma simbol kalau gue siap berdiri sendiri. Dan pas ibu gue ngeliat, dia nanya pelan, "Kamu mau kemana?" Gue jawab jujur, "Gue gak pergi bu, gue cuma gak mau hilang lagi." Dan dia nangis tanpa suara, bukan karena benci, tapi karena akhirnya ngerti sedikit. Di kamar, sendirian, gue duduk di lantai, napas panjang, dada sakit tapi ringan. Dan gue nerima satu hal yang selama ini gue tolak. Gak semua keputusan harus dipahami biar sah. Kadang cukup dijalanin dengan jujur walaupun rasanya pahit. Dan dari rasa pahit itu, gue mulai jalanin hari-hari dengan kejujuran yang gak lagi gue jelasin ke siapapun. Rumah ini pelan-pelan berubah. Bukan karena ada aturan baru, tapi karena orang-orangnya dipaksa belajar ngurus diri sendiri tanpa ngandelin nama gue di ujung kalimat. Dan itu bikin suasananya aneh, kaku tapi nyata. Pagi-pagi gue lihat ibu masak sambil nanya ke kakak, "Kamu bisa belanja nanti?" Dan pertanyaan itu sederhana, tapi buat gue kedengeran kayak pengakuan kecil bahwa pusat rumah ini udah bergeser. Tante gue sempat nyeletuk, "Sekarang ribet ya?" Dan ibu jawab pelan, "Iya, tapi mungkin emang harus gitu." Kalimat yang gak ditujukan ke gue, tapi entah kenapa bikin mata gue panas. Gue jadi lebih sering di kamar atau keluar rumah. Bukan ngindar, tapi ngasih ruang. Dan setiap kali pulang, gue ngerasa kayak tamu yang masih diterima, tapi gak ditarik-tarik lagi. Suatu malam listrik sempat mati sebentar, dan biasanya nama gue langsung disebut. Tapi kali ini sepupu gue berdiri duluan sambil bilang, "Gue cek meteran." Dan gue cuma duduk, nahan refleks lama yang pengen langsung bergerak. Ibu lewat, nengok ke gue, lalu bilang, "Istirahat aja." Dan dua kata itu lebih berat dari 1000 permintaan maaf. Di tengah semua perubahan kecil itu, gue mulai berdamai sama jarak. Karena ternyata jarak bukan selalu bentuk penolakan. Kadang itu cara paling jujur buat tetap tinggal tanpa harus mengorbankan diri sendiri. Dan gue akhirnya ketemu satu malam di mana semua pertahanan gue runtuh pelan-pelan. Hujan turun tipis, rumah udah sepi, dan gue duduk sendirian di kamar sambil meliatin langit-langit. Capeknya bukan capek fisik, tapi capek pura-pura kuat bertahun-tahun yang akhirnya nyusul barengan. Nafas gue berat, dada kayak ditekan. Dan untuk pertama kalinya, gue gak bilang ke diri sendiri, "Tahan dikit lagi." Tapi malah pelan ngomong, "Gue capek." Tanpa saksi, tanpa drama. Di luar kamar, gue dengar langkah ibu berhenti. Ragu, lalu pintu diketuk pelan. Dan dia bilang lirih, "Belum tidur?" Gue jawab singkat, "Belum." Dan beberapa detik kemudian, dia duduk di lantai luar kamar. Gak maksa masuk, cuma nemenin dari jarak yang aman. "Ibu sering mikir," katanya pelan, "kita kebanyakan minta." Dan kalimat itu bikin tenggorokan gue serasa dikunci. Bukan karena marah, tapi karena akhirnya ada pengakuan tanpa pembelaan. Gue cuma bilang jujur, suara pecah. "Gue gak pengen ninggalin siapapun, Bu. Gue cuma pengen hidup." Dan ibu ngangguk pelan, walaupun gue tahu dia belum sepenuhnya paham. Kami diam lama. Hujan makin rapat, dan di keheningan itu gue ngerasa lelah gue akhirnya diakui. Gak dirayain, gak disangkal, cuma diterima apa adanya. Dan itu cukup buat bikin dada gue longgar, walaupun mata basah. Gue bangun keesokan paginya tanpa rasa pengen kabur dari hidup sendiri. Rumah ini masih sama, dindingnya gak berubah, suara piring masih beradu, masalah masih ada, tapi posisi gue di dalamnya udah beda, bukan lagi pusat segalanya. Di meja makan, ibu nyodorin teh tanpa bilang apa-apa. Lalu cuma ngomong singkat, "Minum dulu." Dan gue sadar,
perhatian gak selalu harus datang bareng tuntutan. Kakak gue lewat sambil bilang, nanti urusan itu gue yang beresin. Dan walaupun kalimatnya terdengar biasa, buat gue itu kayak pengumuman kecil bahwa tongkat estafet akhirnya dibagi. Gue tetap bantu, tetap peduli, tapi sekarang gue milih, bukan refleks, bukan karena takut dibilang durhaka. Suatu sore, gue duduk di teras sendirian, ngeliatin jalan, dan gue ngomong ke diri sendiri pelan. Ternyata capek itu bukan dosa. Kalimat yang dulu ndak pernah gue izinkan buat muncul. Ibu sempat duduk di samping gue, diam lama, lalu bilang pelan, kalau kamu istirahat, itu bukan ninggalin kami. Dan walaupun suaranya masih ragu, niatnya udah jujur. Gue nggak jawab panjang, cuma ngangguk, karena untuk pertama kalinya gue nggak butuh diyakinin sepenuhnya buat ngerasa sah. Rumah ini nggak jadi tempat ideal, keluarga gue nggak berubah jadi versi sempurna, dan gue juga nggak jadi manusia tanpa lelah. Tapi sekarang ada satu aturan baru yang nggak tertulis dan nggak perlu diumumin. Di rumah ini, gue boleh capek, boleh berhenti sebentar, dan tetap dianggap ada. Dan anehnya justru dari situ, gue akhirnya bisa tinggal tanpa kehilangan diri sendiri.